Selamat malam saudara, saya Herina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program dialog kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, kita patut berbangga bahwa Indonesia ini, negara kita ini kaya akan kearifan lokal dan juga beragam budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan kearifan lokal itu bisa menjadi potensi wisata yang mendunia. Namun bagaimana kemudian mengangkat kearifan lokal itu menjadi potensi wisata, itulah tema yang akan kami bahas dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Untuk itu sudah hadir bersama kami dua orang narasumber, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara atau P3N dari Kementerian Pariwisata, Ibu Esti Reko Astuti, dan juga Wakil Bupati Banjarnegara sekaligus Ketua Festival Serayu Banjarnegara 2015, Bapak Hadi Superno. Selamat malam Ibu Esti dan juga Pak Hadi. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Kabinet Kerja Menjawab. Ya. Baik, kita bicara mengenai mengangkat kearifan lokal menjadi potensi wisata. Namun yang pertama Bu Esti, bagaimana kita memandang kearifan lokal ini secara umum? Oke, jadi mungkin supaya persepsinya sama, apa sih itu ya kearifan lokal. Jadi sebenarnya kearifan lokal itu bisa itu berupa semacam nilai-nilai budaya, tata nilai perilaku hidup yang baik dari suatu masyarakat. Ini yang merupakan respon atau reaksi dari lingkungan alamnya, sosialnya, yang menghasilkan suatu sistem pengetahuan, dan ini oleh masyarakatnya diyakini, diterapkan, terus diwariskan secara terus menerus turun-temurun ke generasi-generasinya. Ya. Nah, itu yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal. Dan karena itu merupakan reaksi terhadap alam, waktu juga, dan dari masing-masing masyarakat, baik dari itu kita mungkin sukunya juga berbagai macam, dari Sabang sampai Merauke, terus destinasi kita juga dari Sabang mempunyai karakter juga yang berbeda-beda ya. Yeah. Sehingga dan kita kaya akan akhirnya kearifan lokal kita juga bermacam-macam, dan ini yang menimbulkan yang membuat suatu kita beraneka ragam, sangat bervariasi. Dan kalau boleh kita punya branding di pariwisata itu ada, kita sebutkan pesona Indonesia. Nah, ini yang menjadi pesona dari salah satu kearifan lokal, itu merupakan salah satu pesona atau daya tarik. Jadi memang Indonesia ini sangat mempesona ya di mata dunia, memiliki banyak kekayaan ragam budaya dan juga kearifan lokal. Dan salah satu yang mungkin mendunia, misalnya kalau kita menyebut kearifan lokal, itu ada fenomena subak misalnya di Bali. Itu bahkan mendunia dan menjadi menarik minat wisatawan mancanegara. Bagaimana Ibu melihat fenomena kearifan lokal ini kemudian bisa menarik daya tarik wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara? Jadi kalau subak itu salah satu memang kearifan lokal yang sudah bahkan diakui oleh UNESCO dunia ya, sebagai World Heritage. Dan ini merupakan suatu respon atau ekspresi dari masyarakat terhadap lingkungan alam. Jadi ini sistem pengairan yang tradisional. Jadi bagaimana mereka mengefisienkan penggunaan air itu, kemudian juga untuk menjaga lingkungan dan tentunya hubungan terhadap masyarakat. Dan ini bahkan ada pemangku adatnya yang mengatur Klian Yeh kalau nggak salah itu ya di Bali. Ini di Bali ya. Dan jadi ini tidak saja kaitannya dengan kearifan lokal, tapi akhirnya dalam landscape-nya itu juga menarik. Dan kita mungkin dari sisi pariwisata ini melihat dari situ. Jadi mulai dari penampilan secara fisik atau landscape-nya, tapi sebenarnya di dalam itu ada unsur-unsur kearifan lokal atau filosofi yang memang luar biasa sekali, menarik sebenarnya. Jadi seharusnya mungkin kalau pada saat kita menyampaikan ini tidak hanya dari tampilan performance landscape-nya saja, tapi storytelling di balik atau filosofi di balik itu yang mungkin kita juga perlu angkat untuk lebih menarik. Bagaimana kemudian mengangkat filosofi itu kemudian menjadi daya tarik tersendiri, menjadi bahkan destinasi wisata gitu ya Bu ya. Kalau tadi Ibu misalnya kita sudah menyinggung soal subak ya. Wisata ataupun potensi wisata apalagi di Indonesia ini yang sudah menjadi destinasi wisata dunia yang berangkatnya sebetulnya dari kearifan lokal?
Banyak sekali ya. Itu tadi yang kaitannya dengan alam, yang kaitannya dengan alam, lingkungan dan masyarakat sosial, dan mungkin ada beberapa contoh lagi. Jadi salah satunya ada di Manggarai, di Desa Cancar. Di situ sama juga sawah, tapi bentuknya beda. Kalau Subak tuh kan kayak terasiring begitu ya. Di Bali, ini di Manggarai di NTT ya. Itu sawahnya bentuknya kayak jaring laba-laba. Aduh, menarik sekali kalau kita lihat dari ketinggian. Jadi ternyata itu filosofinya bagaimana, karena sawah itu merupakan lahan adat. Jadi bagaimana dia membagi supaya adil. Jadi mulai dari titik yang kecil, itu dari unit kecil, terus nanti unit besarnya dia hanya tinggal menarik, katanya menarik benang atau dari sini terus ditarik. Jadi akhirnya bentuk sawahnya itu kayak jaring laba-laba. Dan itu juga sudah menjadi salah satu daya tarik wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Dan itu sudah juga terkenal, dan memang sekarang ini yang juga salah satu yang kita ekspos. Indonesia saat ini memang tengah gencar untuk mengekspos ya tadi potensi-potensi wisatanya, tidak hanya di daerah-daerah yang sudah memang menjadi destinasi wisata selama ini, tapi juga daerah lain, karena pemerintah punya target 10 juta targetnya untuk wisatawan mancanegara 10 juta. Itu kunjungan, dan wisatawan Nusantaranya 255 juta perjalanan. Baik, ya, termasuk salah satunya mungkin daerah Banjarnegara. Betul. Ini ya Bu ya, dan hari ini kita sudah hadir Pak Wakil Bupati. Mungkin kalau bicara Banjarnegara Pak, kita tentu teringat dengan salah satu yang terkenal mungkin Dieng ya Pak ya. Di situ ada festival budaya Dieng yang diselenggarakan. Dawet juga ya. Dawet juga itu diselenggarakan setiap tahun, baru saja berlangsung. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak, bagaimana kemudian apresiasi dari wisatawan melihat festival budaya Dieng ini, dan bagaimana kemudian penyelenggaraannya untuk tahun beberapa bulan yang lalu. Iya, Dieng itu festival budaya Dieng itu berangkat dari sesuatu yang kelihatannya sederhana. Dari anak-anak Dieng itu punya kekhasan, sebagian itu rambutnya kalau begitu beranjak anak-anak mulai usia 5 tahun 9 tahun balita itu gitu ya? Iya, itu rambutnya itu kempal gitu ya, lengket-lengket gitu ya. Nah, kita mungkin menyebutnya gimbal ya. Ya, ada yang nyebut gimbal, tapi di sana sebenarnya gembel ya, karena mungkin kayak rambut kayak wedus gembel gitu. Lengket-lengket gitu. Nah, tadinya dari itu, dan ada filosofisnya bagaimana orang berserah diri pada Tuhan sungguhnya. Nah, lalu diadakanlah selamatan biasanya, tapi tadinya sendiri-sendiri. Oleh masyarakat, ritual biasanya bulan Suro begitu ya, tradisi mereka. Lalu anak-anak muda di sana melihat ini kenapa tidak dijadikan untuk potensi wisata. Nah, lalu dikemas anak-anak Darwis itu ya, kelompok sadar wisata, para pemuda namanya Pokdaris Pendawa. Awal-awalnya 6 tahun yang lalu coba disatukan, mereka mau masyarakat. Lalu ditawarkan pada masyarakat, ternyata laku. Tahun pertama belum, tahun kedua sudah mulai banyak, dan pada tahun keempat, kelima, keenam itu sudah kita sampai kewalahan melayani. Setiap ada Dieng Culture Festival selalu akomodasi nggak cukup, jalanan macet, masyarakat tumpah ruah di ini salah satu kegiatan yang kita tampilkan di visual ya Pak ya. Ini adalah festival budaya Dieng, di mana anak-anak yang berambut gembel tadi ya, atau gimbal itu kemudian menjalani ritualnya. Iya, filosofisnya apa sih Pak sebetulnya? Dipotong rambutnya? Iya, dipotong rambutnya. Biasanya ada keyakinan kalau nggak diupacara,kan itu kalau dipotong akan tumbuh terus, Nah, syaratnya dipotong, lalu anak minta apa harus dipenuhi. Nah, maka dalam upacara itu nanti anak ada yang minta makanan, ada yang minta mainan, ada yang minta sepeda, ada yang minta kambing, pokoknya apapun harus dipenuhi. Nah, terus konon gitu ya, konon kalau sudah dipenuhi diupacarakan itu nggak akan tumbuh lagi begitu. Iya. Dan kemudian dari tahun ke tahun itu diramu dan dikemas bersama dengan kegiatan festival musik dan sebagainya. Iya, itu hanya bungkusnya aja. Dari kesimpulan saya sungguhnya kearifan lokal kalau dibungkus dikemas dengan kemasan yang bagus, casingnya bagus, itu ternyata bisa menghadirkan pariwisata. Nah, bagaimana kemudian mengemasnya? Betul, nah, itu sebetulnya yang sulit itu Bu Esti. Mungkin saya
sekarang tanya ke Bu Esti nih Pak ya. Bagaimana sebetulnya agar setiap daerah ini mampu menganalisa apa yang menjadi potensi wisatanya yang berangkat dari kearifan lokal tadi, sehingga kemudian bisa mengemasnya dengan cantik gitu dan menarik gitu. Jadi memang bentuk pertama kita memang harus menginventarisir potensi-potensi yang ada di daerah, khususnya kalau kita mau lihat dari sisi kearifan lokalnya. Ya. Kita inventarisir, kita data, kita petakan. Nah, kalau di Banjarnegara itu banyak sekali sebenarnya ya, mulai dari itu kan budaya kaitannya dengan masyarakat, dengan sosial, tradisi. Terus ada yang kaitannya dengan alam, ya. Saya dengar ada Titen ya, ilmu Titen itu. Terus ada beberapa sebenarnya. Nah, itu kita bisa inventarisir, kita data. Mungkin harus itu kita lestarikan. Kalau perlu kita mungkin usulkan ke UNESCO untuk yang World Heritage-nya. Nah, di samping kita mungkin bisa lakukan untuk memasarkannya, dikemas untuk menjadi suatu paket yang menarik. Tentunya tidak menghilangkan atau tidak menghilangkan unsur-unsur kearifan lokalnya itu. Nah, tapi itu memang harus sinergi. Jadi antara pemerintah daerah, pusat, teman-teman dari industri, dari media juga. Ini kan kita kerjasama kementerian lembaga juga untuk sama-sama mempromosikan. Tentunya karena yang mengemas paketnya itu bukan dari pemerintah, tapi dari teman-teman industri, dari masyarakat. Pengalaman kami di Dieng itu full masyarakat. Nah, itu kami hanya tuturi saja. Setelah jalan kemudian kita jadi memfasilitasi ya. Iya, kita hanya memfasilitasi. Termasuk teman-teman dari pariwisata udah lama ikut terlibat di dalam Dieng Culture Festival. Tapi intinya tetap di masyarakat itu sendiri. Kalau dari pemerintah biasanya nggak akan tahan lama dan bergantung pada anggaran. Tapi kalau masyarakat ada anggaran tidak anggaran jalan. Karena masyarakat yang bisa melihat kira-kira apa yang menarik bagi pasar, mungkin seperti itu ya Bu ya. Dan ada ini ya, ada rasa kepemilikan dan dari mendapatkan ini bisnis. Dan kalau masyarakat bukan sekedar SPJ. Nah, kalau pemerintah itu asal SPJ-nya ada selesai dianggap kegiatan, masyarakat nggak mau yang lain. Baik, mudah-mudahan ini tidak berlaku di semua pemerintahan ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Pak, selain Festival Budaya Dieng, di Banjarnegara juga ada festival lain yang akan digelar ya. Festival Serayu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik Bu Esti dan Mbak Dina. Banjarnegara punya dua pola festival. Tadi pola yang bottom up ya, yang masyarakat tadi Dieng Culture Festival kita tuturi. Lalu kita punya yang top up yang memang inisiatifnya dari pemerintah, namanya Festival Serayu Banjarnegara. Kenapa namanya Festival Serayu Banjarnegara? Karena Serayu bukan hanya milik Banjarnegara saja, tapi Wonosobo, Purbolinggo, Banyumas, Cilacap. Nah, tapi tadi nantinya silakan Festival Serayu Banyumas ada. Serayu ini mengaliri beberapa daerah, tidak hanya Banjarnegara. Kenapa kita ambil sungai? Karena Banjarnegara nggak lepas identitas sungai. Banjarnegara boleh dikatakan nggak akan pernah ada Banjarnegara tanpa sungai-sungai. Banyak sekali sungai. Yang di atas 10 km aja ada 10 sungai. Dengan induknya itu Sungai Serayu. Maka kita mengatakan sungai adalah ibu air. Tetapi akhir-akhir ini orang lupa sungai. Sungai itu seperti comberan, tempat buang sampah, buang limbah, buang kotoran. Kita ingin memadukan. Kenapa kita nggak mengembalikan kemuliaan sungai? Kita ingin memuliakan air, memuliakan sungai, karena sebelum makan yang lain-lain kita mesti minum air dulu. Lalu kita mencoba memadukan antara kita punya potensi Sungai Serayu sepanjang 181 km yang lewat Banjaraja 70 km. Kemudian dari hulunya sampai hilirnya itu penuh dengan mitos. Kanan kiri penuh dengan sempadan dan pemandangan yang indah, panorama yang elok. Kenapa ini kita nggak jadikan festival? Ya, jadi kita maka kalau yang lain misalnya ada festival batik, festival seni, enggak. Banjarnegara mau coba festival Serayu karena ingin memadukan antar ekoturisme tadi. Bagaimana ekoturisme dibungkus dengan kebudayaan itu. Nah, adalah tahun 2013 mulai digelar untuk yang pertama kali ya, Pak. Pertama kali, alhamdulillah sukses, dihadiri lebih dari 300.000 orang. Karena untuk
pesta Parakiwak aja misalnya itu lebih dari 100.000 orang. Kita menyediakan tumpeng 7.700, masing-masing tenong berisi 10 itu ludes sama sekali. Parakiwak ya. Jadi ngerogoh mencari ikan tapi dengan tangan kosong gitu. Nah, kemudian apa Pak yang membedakan perhelatan 2 tahun yang lalu dengan yang nanti akan digelar pada tahun 2015 ini? Ya, tahun 2013 memang lebih fokus pada peletakan dasar pemahaman festival. Ternyata disenangi, dan terutama yang dari festival pertama itu ada ikon yang masyarakat itu mintanya malah tiap tahun sungguhnya, yaitu yang Parakiwak tadi. Parakiwak itu masuk ke sungai bersama-sama lalu menangkap ikan dengan tangan kosong. Nah, itu sederhana sekali. Parakiwak itu tiap tahun kan Pak Bupati menebar ikan gitu kan. Tapi kali ini menebarnya dengan diupacarakan. Ikannya diambil dari pegunungan Dieng, kembali ke Dieng. Di Dieng kan ada 7 telaga. Kita ambil ikannya, lalu kita kirap ya, kita arak bibit ikan itu sepanjang 55 km. Lalu dikirap dengan orang ada namanya Bima dan Arimbi itu tokoh wayang yang paling digemari di sana. Lalu pagi-pagi disebar itu. Jam 9 itu disebar bibit ikannya. Setelah nginap semalam, diinapkan, dirame-rame gitu kan. Lalu kira-kira 1 jam kemudian begitu disebar, masyarakat langsung turun ke sungai mencari ikan gitu. Nah, habis itu makan bersama. Itu ternyata digemari. Maka pesta Parakiwak akan selalu tiap tahun akan selalu ada. Tetapi saya sadar Ibu, bahwa festival itu kalau ajik saja lama-lama kan bosan. Betul. Maka kita punya prinsip sesuatu yang artifisial itu selalu harus tambah menu. Nah, maka pada festival kedua ini ada beberapa menu baru, diantaranya Banjar Dawet. Tadi Ibu Resti ingin dikau dawet karena Banjar memang sangat terkenal dawetnya. Ya, jadi kalau ibu-ibu butuh minum dawet yang ada gambar wayang itu, jangan dikira itu dari Bintaro, jangan, itu dari Banjarnegara. Ya. Kemudian minimal orangnya yang jualan dari Banjarnegara ya. Yang kedua, Kongres Sungai Indonesia. Kita ngumpulkan semua pemangku kepentingan sungai. Dari pengambil keputusan, komunitas sungai, akademisi, LSM kumpul membicarakan sungai masa depan. Bagaimana sih sungai di Indonesia supaya indah, cantik, bersih gitu kan, tidak kotor dan buang sampah itu. Yang ketiga, kita ada kegiatan namanya mancing mania. Jadi para pemancing itu se-Indonesia kumpul. Kita punya waduk Jenderal Sudirman atau waduk Merica di Sungai Serayu itu. Mereka akan mancing bareng-bareng, lomba mancing. Kemudian ada lagi kegiatan Jambore Akik. Jambore Akik Nusantara. Jadi bukan hanya sekedar jual, tapi ada kliniknya, kece macam-macam. Baik, Pak Hadi, sebelum nanti kita bahas satu persatu nih ya Pak ya, apa yang menarik dari kegiatan acara di Festival Serayu tahun ini, saya ke Bu Esti lagi, Pak. Bagaimana kemudian Bu agar kita ini bisa mengembangkan pariwisata, tapi tanpa kemudian tergerus oleh arus globalisasi misalnya, sehingga keasliannya itu tetap terjaga. Jangan sampai kemudian bagaimana mengembangkan wisata tapi kemudian mereduksi nilai-nilai budaya lokal. Kalau tadi di Banjarnegara misalnya Parakiwak itu masih dilestarikan, kemudian dawet juga masih dilestarikan lagi. Bagaimana agar pengembangan pariwisata ini kemudian tidak mereduksi nilai-nilai budaya lokal. Jadi kalau kita melihat jadi yang kearifan lokal atau budaya-budaya, kita bicara secara umum ya Bu ya, di daerah-daerah lain betul, juga ya. Ini memang harus ada yang dilestarikan. Jadi itu mungkin yang untuk konsumsi. Misalnya kayak di Bali ada beberapa tarian yang khusus yang terkait dengan keagamaan. Nah, itu mungkin perlu dilestarikan dan mungkin tidak bisa di ini. Tapi yang untuk konsumsi misalnya wisatawan itu mungkin dari para ahli budayawan itu ya. Tentunya harus ada pakemnya, mana yang boleh dirubah, mana yang tidak ya, berdasarkan pakem-pakem itu harus mungkin disepakati gitu ya. Disepakati pakemnya. Mana yang untuk diberikan kepada wisatawan, karena kalau wisatawan misalnya nonton sampai berapa menit, berapa lama, itu kan tentunya akan tidak menarik. Itu pun juga hal seperti itu biasanya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata. Ini kan ada Kemendikbud yang biasanya masih berupa konsep, inspirasi itu di sana. Tapi kalau nanti yang sudah bisa diinkubasi itu ada di teman-teman di Badan Ekonomi Kreatif. Tapi kalau kami di pemasaran di Kementerian Pariwisata memang lebih
sifatnya untuk lebih memasarkan, mempromosikan. Jadi mempromosikan sesuatu yang sudah menjadi objek wisata. Iya. Jadi ketika sudah menjadi objek wisata, yang sudah menjadi produk-produk paketnya itu yang kita promosikan. Menjadi ranahnya Kementerian Pariwisata. Iya, betul. Jadi kalau nanti teman-teman di Banjarnegara tadi ada beberapa kegiatan yang dalam tanda kutip bisa kita promosikan ya itu. Jadi termasuk acara-acara seperti ini bisa ditawarkan menjadi paket wisata dan mungkin sudah dilakukan ya Bu ya? Kita sudah lakukan beberapa yang kayak Dieng Festival, terus ada banyak lah. Ini yang salah satu contohnya di Jawa Tengah begitu. Terus ada di beberapa daerah mulai dari Sabang sampai Merauke lah. Kita lakukan itu bersama-sama. Jadi kalau di Sabang ada banyak atau di Aceh ada juga di bahkan yang kaitannya dengan sungai lah. Dengan sungai itu mulai dari dari kayak di Sumatera ada Sungai Musi, kita ada kegiatan-kegiatan, ada festival Musi, ada Musi Tributon, kita punya kaitkan dengan sport. Terus ini nanti dalam waktu dekat kita di Pontianak, di Sungai Kapuas tanggal 22 ada Karnaval Katulistiwa. Itu ada peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka ya. Nah itu ada yang nanti di Sungai Kapuasnya jadi karnaval di air dengan karnaval di darat. Dan banyak sekali di Jawa sudah tadi disebutin salah satunya di Serayu. Bahkan memang kalau kita melihat potensi sungai ini kita luar biasa di Indonesia itu mulai tadi dari Sabang sampai inilah Merauke. Dan memang masih belum melihat ini sebagai kalau di luar itu sudah sampai dijadikan wisata tirta. Ada misalnya river cruise. Ya, nah ini mungkin yang tadinya orang rumah-rumah penduduk yang membelakangi sungai gitu ya dalam tanda kutip digunakan sungai itu hanya dipunggungi. Nah, kita berharap nanti orang akan menghadap ke menjadi teras depannya perumahan masyarakat. Jadi kita menjaga, meng-create event-event yang tadi Pak Wabub sampaikan. Itu perlu komitmen dari pemerintah daerah ya Bu ya, untuk kemudian bagaimana melestarikan sungai ini, tidak hanya melestarikan tapi juga menggalinya menjadi potensi wisata. Pak Hadi, bagaimana itu bisa muncul di daerah Bapak di Banjarnegara sehingga sungai ini tidak lagi dipandang sebagai dipunggungi tadi seperti kata Bapak ya, tapi dipandang sebagai salah satu objek wisata yang tidak hanya harus dilestarikan tapi juga dijadikan destinasi wisata Pak? Tentu memang berangkat dari komitmen daerah, saya yakin itu. Misalnya di kami, Pak Bupati dan saya begitu jadi pimpinan daerah, Pak Bupati mencanangkan Banjarnegara sebagai kabupaten konservasi misalnya. Nah, konservasi kan breakdown-nya kan mesti harus bagaimana menghijaukan seluruh wilayah kan. Kemudian sebagai breakdown dari itu kami punya regulasi namanya perda tentang das terpadu. Itu satu-satunya di Indonesia kabupaten yang pertama kali memiliki regulasi das terpadu itu Kabupaten Banjarnegara, sehingga kami memperoleh penghargaan. Bukan penghargaan yang kita cari, tetapi kita punya komitmen itu karena berangkat dari kerusakan alam. Bapak Ibu tahu bahwa Banjarnegara daerah tanah longsor banyak sekali. Seperti kita ingat beberapa waktu yang lalu terjadi longsor juga di Banjarnegara. Betul, hampir tiap musim hujan ada longsor. Itu yang kearifan lokal Titen itu tadi Mbak. Iya, itulah maka Bupati mencanangkan kabupaten konservasi. Nah, saya sebagai pembantunya harus menafsirkan. Kalau Bupati mengatakan kabupaten konservasi harus saya apakan ya? Nah, lalu kita breakdown diantaranya regulasinya harus begini. Lalu eventnya pariwisata harus disatukan, jangan berjalan sendiri-sendiri. Pariwisata itu bukan hanya karaoke, bukan hanya hal-hal yang sifatnya hiburan jerang-jering jang-jang. Pariwisata ke depan mesti harus ekoturism. Ini yang coba kita kembangkan ke depan dan pilihan Banjarnegara pada sungai. Termasuk kemudian membuat regulasi daerah aliran sungai itu tadi ya Pak ya. Bu Esti seperti tersantum di tempat kami. Kami belajar dari Code. Code itu ada 3 prinsip namanya mundur, munggah, madep. Jadi mundur supaya mundur semua dari sempadan sungai sampai 6 meter sampai 3 meter. Lalu munggah supaya kaki atau apa enggak sampai manjlub di air gitu ya, maka harus berani menaikkan orang-orang dari tepian sungai. Dan madep itu artinya tadi yang disebut Ibu. Ke depan kami punya kongres sungai, salah satu harapannya semua masyarakat yang hidup di tepi sungai harus menghadap ke sungai. Kalau Pak Jokowi bilang jangan menggungi laut, kami pun punya semangat, punya kredo. Nanti salah satu maklumat sungai yang akan dilahirkan dari kongres sungai ini adalah jangan punggungi sungai. Karena sungai adalah
ibu air yang harus dimuliakan, bukan dikotori. Baik, namun saya jadi teringat ini Pak, bicara mengenai Banjarnegara ini memang hidupnya berdampingan dengan sungai, bagaimana kemudian Bahkan warga bersama-sama, masyarakat iya. bersama-sama hidup dengan sungai, Iya. tapi juga tentu harus mengantisipasi Betul. kemungkinan buruk dari Iya. apabila terjadi bencana alam termasuk Iya. longsor. Iya. Pak, mungkin bisa diupdate perkembangannya terkait dengan korban dari bencana longsor kemarin, bagaimana perkembangannya sekarang, apakah mereka sudah direlokasi, mungkin kita belum mendapatkan informasi itu Pak. Sudah selesai semua. Saya termasuk SMS tadi sore ini ketika saya di Jakarta ini bahwa ada namanya relokasi duren sudah selesai. Itu yang paling jauh karena ada empat lokasi. Satu di Jemblung yang kemarin meninggal lebih dari 100, sudah 100% sudah ditempati menjelang hari raya. Yang kedua Pandansari juga sudah ditempati menjelang hari raya. Kemudian yang ketiga Karang Tengah namanya, sempat Pencil itu yang paling parah sesungguhnya, tapi nggak ada yang meninggal, hingga kurang terekspos. Dan yang keempat Duren. Ini semuanya udah siap. Jadi kemarin tempat di mana banyak korban berjatuhan akibat longsor itu sudah tidak ditempati lagi oleh warga tidak. ya. Jadi warga Sudah mundur dipindahkan semua tadi, lebih sudah aman, mundur. tempat yang lebih aman. Kira-kira 2 kilo dari lokasi itu, dan insya Allah kalau nggak ada halangan Pak Presiden akan meresmikan relokasi ini pada tanggal 26 bertepatan dengan Agustus acara ini Festival ya, Serayu. bertepatan atau setelah membuka Kongres Sungai dan Festival Serayu akan meresmikan relokasi Jemblung. Rencananya seperti itu. Nah, untuk memahami tadi yang Ibu sampaikan itu, kami dalam rangka Kongres Sungai ini mengirimkan tim yang namanya ekspedisi sungai. Sebuah tim 50 orang terdiri dari pakar perguruan tinggi, anak-anak Mapala, para ahli lingkungan, itu semua berjalan dari hulu sampai ke hilir, mencoba melihat, mempelajari, memotret dalam arti luas Sungai Serayu, dan itu banyak sekali kejutan-kejutan Mbak Dina. Misalnya 25 km dari mata air sampai 25 itu nggak ditemukan satu ikan pun, nggak ditemukan. Oh, berarti betapa rusaknya lingkungan kita. Ini contoh. Iya, itu salah satu. Lalu nggak ada lagi pancuran-pancuran di tepi sungai karena pohon-pohon besar nggak ada lagi di tepi sungai. Misalnya banyak temuan-temuan yang menarik dari ekspedisi sungai. Itu diantaranya yang tadi Mbak Dina tanyakan, apa menu baru festival ini, diantaranya adalah ekspedisi sungai menjadi andalan kami. Sepertinya akan sangat menarik ya Pak ya, Festival Serayu ini menghadirkan banyak hal dalam satu event gitu ya. Tapi saya kembali ke Bu Esti lagi Bu, bagaimana kemudian kita mengangkat kearifan lokal maupun juga budaya ini menjadi destinasi pariwisata, namun kita melihatnya dari dua perspektif, misalnya perspektif strategi kebudayaan dan perspektif desentralisasi, sehingga keduanya bisa bersinergi dengan baik gitu Bu. Oke, tadi sebenarnya kita udah komit ya bahwa untuk mengangkat suatu potensi yang ada daerah, kita CEO-nya atau pemerintah daerahnya itu memang harus komit. Dan ini tidak hanya dari pemerintah daerah, kita juga pusat, terus kementerian dan lembaga yang terkait. Jadi misalnya kalau nanti sungai itu kan kaitannya mungkin dengan daerah-daerah yang katanya dengan LH lah, dengan lingkungan hidup, terus juga mungkin PPU, nanti terkait dengan pemerintah daerah, terus dengan PU segala itu. Jadi kalau kita selalu bilang di kementerian kami, sinerginya itu tidak hanya antara pusat dan daerah, tapi juga masyarakat. Tadi ada komunitas, dari akademisi. Jadi akademisi, dari industri, teman-teman industri yang nanti akan mengemas kalau udah jadi paket. Terus dari community tadi ya. Sinergi ya kuncinya. Memang butuh kerjasama banyak media, pihak ya untuk bisa itu harus mengangkat. ini. Nah itu yang komitmen dari sebenarnya dari daerah tadi yang kaitannya dengan desentralisasi. Ya, media yang tidak hanya ngejar rating ya, tapi juga memberikan edukasi gitu ya. Baik, kita akan bahas lagi lebih jauh ini mengenai tema kita malam hari ini, bagaimana mengangkat kearifan lokal menjadi potensi wisata. Tapi Bapak Ibu, kita harus jeda terlebih dahulu karena kita harus mengikuti Indonesia Terkini, dan kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Selamat malam TVRI dengan Indonesia terkini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fitria Herbianti. Saudara Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua menterinya hadir dalam sidang Kabinet Paripurna yang akan dilakukan setiap hari Rabu minggu pertama. Presiden Joko Widodo Rabu siang memimpin sidang paripurna pertamanya sejak merombak 6 menterinya di kantor Kepresidenan Jakarta. Selain membahas masalah ketahanan pangan, sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Presiden juga membahas tugas masing-masing, mulai dari Wapres, Menko, dan para menteri. Presiden Joko Widodo juga menegaskan pengaturan sidang kabinet yang nantinya akan diatur oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Yang paling penting tadi Presiden memberikan arahan juga salah satunya bahwa menteri itu wajib untuk hadir dalam rapat terutama rapat paripurna yang akan diadakan pada minggu pertama jam 13.00. Jadi udah tidak perlu lagi diulangin karena ini akan menjadi hari rapat yang dibakukan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan selain sidang paripurna, menteri terkait juga diminta hadir setiap sidang kabinet terbatas setiap hari Rabu minggu kedua untuk perekonomian dan kemaritiman dan hari Rabu minggu ketiga bidang Polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan. Tengku Fahmi dan Edo Ferdiansyah TVRI melaporkan. Demikian Indonesia terkini, kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Keanggunan Yogyakarta, kota kaya budaya yang berjuluk Jogja Istimewa ini tampil sebagai kota penyelenggara kontes robot internasional Robocon 2015. Robot bermain badminton. Acara ini didukung oleh Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Robocon 2015, Minggu 23 Agustus. Disiarkan langsung oleh TVRI, saluran pemersatu bangsa. Tahun TVRI menyatukan Indonesia. Agustus spesial ulang tahun menghadirkan program-program hiburan. Youth Light Orchestra 25 Agustus, Malam Anugerah Gatra Kencana 27 Agustus. Puncak peringatan 53 tahun TVRI menghadirkan Andi Rianto dan Magenta Orchestra 30 Agustus. TVRI, betul sekali. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap 2 Lomba Produksi yang Terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015. Kategori Negeri Indonesia. Penanggalan Lereng Merapi. Produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah. Tirta. Produksi TVRI Stasiun Bali. Pikuku Baduy. Produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. Tonaas Jejak Panglima Perang Minahasa. Produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Pulau Biawak Varanus Salvator Island. Produksi TVRI Stasiun Jawa Barat. Kedu Yang Teduh. Produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah.